Renungan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Yohanes 18 ayat 1-6. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Kehendak bebas adalah kemampuan manusia untuk memilih dari berbagai alternatif yang ada. Kemampuan memilih dilakukan berdasarkan kemauan pribadinya, bukan berdasarkan kemauan pihak lain. Di dalam proses pengambilan keputusan atas suatu tindakan tertentu, akan selalu ada pihak lain yang memberikan pengaruh, yang menguatkan atau melemahkan kehendak untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Secara umum hanya terdapat dua kelompok pemberi pengaruh, yaitu sang kebenaran sejati dan sang bapa segala dusta. Karena kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat, maka manusia suka mendengarkan bisikan bapa segala dusta. Manusia hanya bisa menghasilkan kejahatan. Seluruh perbuatan manusia hanya berbuah perbuatan jahat. Ketika hati manusia yang selalu cenderung berbuat jahat bertemu dengan kesempatan untuk berbuat jahat, maka buah kejahatan akan mudah tercipta. Ketika hati yang jahat digoda oleh iblis dengan menawarkan peluang yang terlihat menguntungkan, maka rencana jahat segera akan dibuai menjadi perbuatan jahat. Iblis yang tahu jahatnya Yudas Iskariot membisikinya untuk melakukan pengkhianatan terhadap Yesus Kristus. Kecenderungan Yudas berbuat jahat diperkuat oleh pengaruh iblis, menjadikan dorongan untuk melakukan tindakan jahat itu semakin kuat. Yudas yang mencintai uang sehingga sering mencuri uang kas yang dikelolanya sebagai bendahara dari kumpulan murid Yesus, melihat peluang untuk memperoleh apa yang sangat diinginkannya, uang. Yudas melihat peluang untuk memperoleh apa yang sangat dicintainya, uang. Karena itu Yudas menjual Yesus kepada imam-imam kepala yang sedang mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yudas melakukan pengkhianatan karena kehendak pribadinya yang difasilitasi oleh iblis. Tetapi sebelum Yudas bertindak lebih jauh, Yesus telah memperingatkan Yudas. Memang Yesus tidak mengungkapkan secara terbuka kepada murid-murid yang lain siapa orang yang akan mengkhianatinya. Tetapi perkataan Yesus itu merupakan peringatan bagi Yudas bahwa rencana busuknya telah diketahui oleh Yesus. Ketika seseorang melakukan suatu rencana jahat, tetapi sebelum hal itu direalisasikan telah terburu diketahui oleh pihak yang akan menjadi korban rencana jahat itu, rencana jahat itu seharusnya dibatalkan. Tetapi Yudas malah meneruskannya. Yudas tidak peduli bahwa rencana jahatnya telah terbongkar dan tetap terus melakukan kejahatannya. Yudas Iskariot berinisiatif untuk datang kepada imam-imam kepala yang sedang mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus. Yudas meminta imbalan atas tindakan jahat yang akan dilakukannya kepada Yesus Kristus. Imbalan yang diterimanya atas perbuatan jahatnya adalah sebesar 30 uang perak. Bukan kebenciannya kepada Yesus yang menggerakkan Yudas mengkhianati gurunya. Bukan perselisihannya dengan gurunya yang mendorong Yudas menjual kesetiaannya kepada pembimbingnya. Tetapi kecintaannya terhadap uang yang memicunya mengkhianati Yesus Kristus. Ketika Petrus dan teman-temannya meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus, Yudas melakukan sebaliknya.
meninggalkan Yesus untuk memperoleh sesuatu yang sangat diinginkannya, uang. Yudas telah digembalakan oleh apa yang terpenting baginya, uang. Yudas selalu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Setelah pada malam itu Yesus dan murid-muridnya datang ke taman di seberang sungai Kidron, maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Yudas yang mengetahui di mana Yesus berada menjadi pemandu bagi para prajurit dan penjaga bait Allah menuju lokasi di mana Yesus berada. Yudas menjadi penunjuk arah para prajurit dan penjaga bait Allah yang ditugaskan oleh para imam kepala dan orang Farisi untuk menangkap Yesus. Yudas telah menjadi gembala bagi para pembenci kebenaran untuk mematikan kebenaran. Tindakan Yudas menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus yang setiap hari bersamanya selama 3 tahun lebih. Apa yang diajarkan Yesus setiap hari selama sekitar 40 bulan juga tidak membuka mata hati dan pikiran Yudas terhadap sang kebenaran sejati. Berbagai perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus tidak membuka mata hati dan pikirannya terhadap keilahian Yesus. Walaupun berada di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat dengan Yesus Kristus, mata dan hatinya tidak tertuju kepada Yesus, tetapi tertuju kepada hal yang lain. Jika seseorang berada di dalam lingkungan orang percaya, tetapi hanya tertuju kepada berkat materi dari Tuhan, maka mata dan hatinya tidak akan bisa melihat berbagai berkat rohani dari surga yang diberikan Tuhan. Jika seseorang melakukan berbagai kegiatan baik di dalam lingkungan gereja, supaya Tuhan menolong mewujudkan berbagai mimpi hidupnya, maka akan sibuk menggembalakan Tuhan dan tidak akan mungkin menempatkan Tuhan sebagai gembala hidupnya. Jika seseorang berada di gereja supaya mendapatkan berkat materi berlimpah dari Tuhan, maka akan sibuk mengatur Tuhan dan tidak akan bisa menempatkan Yesus Kristus sebagai penguasa hidupnya. Perbuatan yang dilakukan seseorang pada akhirnya akan menunjukkan apa yang diyakininya. Jika orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya, tetapi menolak untuk hidup selaras dengan kebenaran Allah, walau setiap minggu berada di dalam gereja, pada dasarnya dia tidak mempercayai Yesus adalah penguasa hidupnya. Walaupun orang menduduki posisi terhormat di dalam struktur organisasi gereja, tetapi tindakannya berkebalikan dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa dia hanya serigala berbulu domba. Kalaupun orang terlibat di dalam berbagai kegiatan di dalam lingkungan orang percaya, tetapi menolak mempelajari kebenaran Allah dengan tekun untuk dijadikan sebagai pemandu kehidupan, menunjukkan telah digerakkan oleh motivasi yang keliru di dalam melayani Allah. Karena itu, menata ulang alasan yang menggerakkan kita berbakti kepada Allah demi untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya, akan membawa kita kepada kehidupan kekal yang disiapkannya bagi orang-orang yang ditarik datang kepadanya. Mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya dilakukan dengan mendengarkan perkataan Allah dengan sungguh, bukan sibuk melakukan pujian dan penyembahan. Membiarkan perkataan Sang Gembala Agung memandu hidup kita akan membawa kita kepada kehidupan sesuai rancangan damai sejahtera Sang Pencipta kehidupan.